Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau bedah pemikiran Elon Musk lagi nih. Iya, betul. Sumber kita kali ini dari wawancara dia yang lumayan baru di All In Podcast. Dan isinya wah soal visinya dia semua yang kayak biasa, ambisius banget gitu. Banyak yang bakal kita sentuh. Ada soal robot Optimus, terus AI di Tesla sama XAI. Starlink juga kan yang mau nyambung langsung ke HP itu? Benar. Sama perkembangan Starship, roket raksasanya. Sampai ke pandangan dia yang agak filosofis soal peradaban Barat dan Mars. Oke, jadi misi kita hari ini jelas ya. Kita saring poin-poin paling penting, detail menariknya buat Anda semua. Sip. Kita mulai dari yang mungkin paling bikin orang penasaran dulu kali ya. Optimus. Dia bilang ini bisa jadi produk terhebat dalam sejarah manusia. Gila gak tuh? Kedengarannya bombastis banget ya. Tapi dia punya alasan di baliknya. Menurut Musk, ini bukan sekedar bikin robot humanoid biasa. Oh, terus apa bedanya? Dia lihat ada 3 masalah inti yang belum ada yang bisa pecahin barengan. 1. Ketangkasan tangan. Harus selevel manusia. Itu mekaniknya rumit banget. Oke, tangan. Terus? 2. AI-nya. Otaknya gitu. Harus beneran ngerti dunia fisik, bukan cuma simulasi. Bisa navigasi, bisa interaksi. AI yang paham dunia nyata. Yang ketiga? Nah, ini yang sering dilupain orang. Kemampuan produksi massal. Bikin jutaan unit, tapi biayanya ditekan serendah mungkin. 3 ini, kata dia, kuncinya. Jadi teknologi plus skala produksi ya. Dia juga bilang kan, kalau proyek Optimus ini lagi nyita perhatian dia banget sekarang. Betul. Fokus mentalnya banyak ke situ katanya. Dan yang menarik, mereka itu harus bikin hampir semua komponennya sendiri, kayak aktuatornya. Sendi-sendinya gitu ya? Iya, yang presisi itu. Belum ada rantai pasokannya, jadi ya harus bangun dari nol, integrasi vertikal total. Wah, effortnya gede banget dong. Terus soal biaya gimana prediksinya? Targetnya ambisius sih, sekitar 20-25 ribu dolar per robot, tapi itu kalau udah bisa produksi 1 juta unit setahun ya. 1 juta unit setahun. Wow. Komponen paling mahal apa katanya? Salah satunya chip AI di robotnya itu bisa 5-6 ribu dolar sendiri katanya. Kalau harga segitu beneran tercapai, wah dampaknya ke ekonomi, ke pasar kerja bisa gede banget. Coba kita dalami sedikit soal tangan tadi. Kenapa itu jadi tantangan besar banget? Mus detail banget jelasinnya. Iya, dia bandingin sama tangan manusia. Bisa buat mukul bola kasti, tapi juga bisa masukin benang ke jarum. Gerakan kasar sama halus bisa semua. Kompleks banget ya? Ototnya banyak di lengan bawah. Ngontrol jari pakai tendon. Nah, niru ini pakai mesin itu susah banget. Kenapa penting banget bisa niru tangan manusia? Karena tujuannya kan bikin robot general purpose, bukan robot pabrik yang cuma bisa satu tugas. Biar bisa ngerjain banyak hal yang biasa manusia kerjain, ya tangannya harus bisa kayak tangan kita. Dan aktuator buat bikin gerakan sekompleks itu belum ada? Belum ada yang pas di pasaran, makanya harus desain dari nol, dari prinsip fisika dasar. Musk bilang ini lebih susah dari Cybertruck atau Model X, tapi belum sesulit Starship. Jadi ya hardware, terutama tangan dan lengan, itu PR besarnya sekarang. Oke, itu fisiknya. Terus otaknya, gimana robot ini mikir dan interaksi? Nah, kalau soal ini, dia kedengaran lebih optimis. Dia ngandelin kemajuan LLM, Large Language Models itu. Jadi harapannya kita bisa ngobrol sama robotnya gitu, pakai bahasa biasa. Kurang lebih gitu, interaksi natural. Terus soal bentuknya kenapa humanoid, dia bela pilihan itu. Alasannya simpel sih. Apa alasannya? Dunia kita kan dibangun buat manusia. Alat-alat, lingkungan, semuanya. Jadi robot humanoid itu otomatis udah kompatibel. Nggak perlu banyak penyesuaian lagi. Mundur kompatibel istilahnya dia. Masuk akal juga sih. Oke, dari robot kita geser ke AI yang jadi otaknya. Dan juga buat mobil Tesla. Ada 2 jalur chip AI kan di Tesla? Iya, ada dojo buat training model AI-nya sama chip inferensi yang di mobil. Buat ngejalanin AI-nya itu. Yang di mobil sekarang udah versi AI4, bentar lagi AI5. Seberapa gede lompatan dari AI4 ke AI5 ini? Menurut Musk sih, gede banget. Dia klaim bisa 40 kali lebih baik di beberapa metrik komputasi AI. Secara umum komputasinya 8x, memorinya 9x, bandwidth memorinya 5x lebih gede. Wah,
Peningkatannya signifikan ya? Banget. Dan chip ini katanya dirancang bareng sama tim software AI-nya. Jadi hardware sama software-nya saling dukung buat jalanin model AI yang makin kompleks. Nah, dampaknya buat kita nih, pengguna mobil Tesla, terutama soal full self-driving atau FSD apa? Ya, harapannya FSD makin jago. Klaim Mas malah, lumayan bikin kaget juga. Dia yakin chip AI4 yang sekarang aja kalau software-nya diupdate ke versi 14 nanti, bisa 2-10 kali lebih aman dari sopir manusia. 2-10 kali? Itu klaim yang berani banget loh. Gimana caranya? Katanya versi 14 nanti pakai model AI yang jauh lebih besar, terus pakai reinforcement learning. Jadi AI-nya belajar dari pengalaman, coba-coba disimulasi sama dunia nyata, dan lebih pinter nangkap konteks di jalan. Prediksi paling gilanya apa? Dia bilang akhir tahun ini mobilnya bakal terasa sadar, sentient, Jud. Nah, selain AI Tesla, ada juga xAI kan, perusahaan AI dia yang lain. Dengan produknya, Grok. Apa yang beda dari AI di xAI ini? Pendekatan latihannya ya katanya. Betul. Mereka nggak cuma nelen data mentah dari internet gitu aja. Kata Musk, Grok ini pakai AI-nya sendiri buat nyaring, benerin, nambahin konteks, bahkan ngehapus info salah dari sumber data, kayak dari Wikipedia, buku, web. Jadi, AI memperbaiki data latihannya sendiri? Kurang lebih gitu. Tujuannya biar datasetnya lebih akurat, lebih bersih dari bias atau hoax. Dia sempat nyeletuk soal Grokapedia gitu, Wikipedia versi koreksi AI. Menarik juga idenya. Terus soal scaling loss AI. Masih percaya dia kalau makin gede komputasi, AI makin pinter? Kayaknya masih. Tapi dia liatnya kayak fungsi logaritmik. Mungkin butuh 10 kali lipat komputasi buat bikin kecerdasannya naik 2 kali lipat. Prediksinya soal kapan AI ngalahin manusia gimana? Agresif banget. Tahun depan katanya AI bisa lebih pintar dari manusia manapun di satu bidang spesifik. Dan tahun 2030 bisa lebih pintar dari total gabungan kecerdasan semua manusia. 2030. Wah, itu cepet banget ya. Tapi ya, itu kan prediksi dia. Iya, sangat spekulatif tentu saja. Oke, dari bumi dan AI, kita terbang ke luar angkasa yuk. Mulai dari Starlink. Ada kabar mereka beli spektrum baru buat koneksi satelit langsung ke HP. Maksudnya gimana nih buat kita? Tujuannya sih kita bisa dapat internet satelit kenceng langsung di HP biasa. Di mana aja, nggak perlu antena tambahan. Wah, bisa jadi solusi buat daerah susah sinyal dong. Tapi ada PR-nya. Pertama, HP kita sekarang belum bisa nangkep frekuensi baru itu. Jadi perlu ganti chipset di HP generasi baru. Mas perkirakan butuh waktu 2 tahunan buat produsen HP. Oke, jadi nunggu HP baru. Terus? Kedua, SpaceX juga harus bikin dan luncurin satelit generasi baru yang dukung frekuensi itu. Jadi ini proyek jangka panjang, butuh kerjasama banyak pihak. Tapi visinya keren ya. Bisa streaming video di gunung atau di tengah laut pakai HP biasa. Iya, ini bakal jadi lapisan konektivitas global baru. Bukan gantian operator seluler yang udah ada, tapi melengkapi. Dia malah buka kemungkinan akuisisi operator seluler buat dapat spektrum lebih cepat. Bisa mengubah peta konektivitas dunia ini. Sangat mungkin. Nah, dari konektivitas, kita ke transportasinya. Starship, roket raksasa itu. Uji coba terakhir katanya maju pesat ya? Ya, berhasil mendarat terkontrol di air kan, dua-duanya, booster sama ship-nya. Betul, itu langkah besar. Tapi tujuan akhirnya kan jauh lebih gila lagi. Reusability penuh. Benar-benar bisa dipakai ulang seluruhnya. Kayak pesawat terbang gitu ya. Kapan targetnya bisa demonstrasiin itu? Dia berharap tahun depan udah bisa nunjukin nangkap balik booster sama ship-nya pakai menara peluncuran. Terus ada roadmap-nya juga, abis versi 2 yang sekarang, nanti ada versi 3. Versi 3 ini gimana? Peningkatan raksasa katanya. Mesin baru, Raptor 3, desain ulang total, targetnya bawa 100 ton lebih ke orbit, dan reusable penuh. Jauh banget di atas roket manapun sekarang. 100 ton lebih, reusable penuh. Itu kunci buat ke Mars nanti ya? Tepat. Tapi ya itu, mencapai reusability penuh, itu susahnya minta ampun. Musk bilang ini salah satu masalah rekayasa terberat yang pernah ada. Tapi mereka cepat banget ya bangkitnya setelah gagal uji coba sebelumnya. Itu dia, kapasitas rekayasa sama produksinya emang cepet banget. Nah, penghalang teknis terbesar buat reusability penuh Starship itu apa sih? Terutama buat bagian atasnya, ship. Yang balik dari orbit kan panas banget tuh. Kata Musk, masalah utamanya itu perisai panas atau heat shield. Belum pernah ada yang bikin heat shield orbital yang benar-benar bisa dipakai ulang berkali-kali tanpa perbaikan besar. Contohnya Space Shuttle dulu ya. Iya, itu aja butuh berbulan-bulan buat ngecek dan benerin keramiknya tiap habis terbang.
Starship butuh yang jauh lebih kuat dan gampang perawatannya. Kenapa susah banget bikinnya? Gabungan masalah material sama rekayasa. Harus tahan panas ribuan derajat, tapi harus ringan. Gak boleh ngerambatin panas ke badan roket. Harus tahan baret atau rusak bahkan sama air hujan pas naik. Dan yang paling penting, Harus bisa diandelin tanpa perlu inspeksi ribuan keramik satu-satu tiap habis terbang. Perlu terobosan baru di material dan desainnya. oke. Dari teknis yang rumit banget, kita ke pandangan Musk yang lebih luas nih. Yang kadang kontroversial juga. Dia ngomong soal kekhawatiran bunuh diri peradaban barat. Maksudnya apa tuh? Ya, ini saya sampaikan aja ya apa yang dia bilang di wawancara itu. Dia nunjuk beberapa tren yang menurut dia bikin khawatir. Seperti apa contohnya? Pertama, angka kelahiran rendah di banyak negara barat, jauh di bawah angka penggantian populasi. Kedua, soal imigrasi. Dia lihat kebijakan yang terlalu terbuka di beberapa tempat, Eropa misalnya, bisa mengancam kohesi sosial kalau asimilasinya nggak jalan. Terus apa lagi? Ketiga, dia merasa media mainstream itu kayak nutup mata atau nggak ngakuin adanya masalah kriminalitas. Dia sempat nyebut kasus spesifik yang lagi rame waktu itu. Nah, kombinasi ini semua, plus kurangnya optimisme masa depan, dia lihat kayak, ya itu tadi, tindakan ngerusak diri sendiri secara kolektif. Kedengarannya pesimis banget ya. Terus dia nawarin solusi atau narasi lain nggak? Ada, dia bilang kita perlu bangkitin lagi optimisme dan punya tujuan besar. Menurut dia, agama tradisional kan perannya agak berkurang nih. Nah, itu ninggalin kekosongan makna. Kekosongan itu diisi apa katanya? Menurut dia, diisi ideologi-ideologi yang dia anggap destruktif. Dia pakai istilah woke mind virus. Nah, sebagai gantinya, dia usulin filosofi keingintahuan. Filosofi keingintahuan, maksudnya gimana tuh? Dorongan dasar manusia buat ngerti alam semesta aja gitu. Eksplorasi bintang, cari tahu kita sendirian atau enggak, nemuin jejak peradaban lain mungkin. Kayak di buku fiksi ilmiah gitu ya? Dia emang nyebut Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Katanya nemuin pertanyaan yang tepat itu lebih susah dari jawabannya. Intinya dorong batas pengetahuan, pertanyakan model fisika, pikirin nasib alam semesta, bahkan soal teori simulasi. Kasih tujuan besar yang inspiratif buat manusia. Dan tujuan besar paling nyata buat dia ya luar angkasa. Bulan, terus Mars. Kenapa Mars jadi penting banget? Buat kelangsungan hidup jangka panjang kesadaran manusia, dia lihat kita ini di persimpangan jalan. Harus jadi spesies multiplanet sebelum ada bencana besar di bumi. Entah perang, virus super, asteroid. Mars itu kayak backup. Tapi bukan cuma sekedar datang dan pasang bendera kan? Ukuran sukses koloni Mars menurut dia apa? Kuncinya, kata Musk, bukan siapa yang pertama nyampe. Tapi apakah koloni itu bisa mandiri secara berkelanjutan, self-sustaining. Mandiri gimana maksudnya? Ujiannya gampang. Kalau kapal dari bumi berhenti datang, Mars bisa jalan terus nggak? Bisa berkembang nggak? Nah, buat sampai ke sana, butuh ngirim jutaan ton barang buat bangun industri lengkap di sana. Termasuk bikin pabrik chip sendiri di Mars. Jutaan ton. Gila. Kapan kira-kira Mars bisa mandiri kayak gitu? Dia optimis, tapi ada syaratnya. Kalau SpaceX bisa ningkatin kapasitas kargo ke Mars secara eksponensial tiap ada kesempatan kirim, itu sekitar tiap 2 tahun, dia perkirakan Mars bisa mandiri 25-30 tahun lagi. 25-30 tahun. Berarti butuh sekitar 10-15 kali pengiriman besar-besaran yang sukses ya? Iya, targetnya ambisius banget. Wah gila sih cakupan visinya ya. Dari robot di rumah, AI super pinter, internet di mana aja, sampai roket raksasa buat bangun kota di planet lain. Semuanya nyambung ke rasa penasaran dan rasa urgensi soal masa depan manusia ya kayaknya. Betul sekali. Dan mungkin setelah denger ini semua, ada satu hal menarik buat Anda renungan nih. Apa tuh? Dengan semua dorongan ke teknologi canggih, AI yang katanya bakal ngalahin kita, kolonisasi planet lain, dan rasa takut akan kehancuran yang jadi motivasi ini, gimana ya kita menyeimbangkan ambisi besar jangka panjang ini sama tantangan, nilai-nilai, dan kehidupan kita sehari-hari di bumi sekarang? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin. Oke, pertanyaan yang pas banget buat menutup penyelusuran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.